Di sebuah sore yang panas, ketika matahari tampak malas meninggalkan langit, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Rumahnya kecil, berdinding batu bata merah yang mengelupas. Dengan pintu kayu yang sudah miring sebelah, ia mengenakan jubah lusuh berwarna krem dengan tambalan di beberapa tempat. Wajahnya yang cerdas selalu dihiasi senyum licik dan janggutnya yang mulai memutih. Teguh digelung seadanya seperti orang baru bangun tidur. Sementara itu, dari dalam rumah terdengar suara istrinya, Fatimah, yang keras dan galak bak komandan pasukan berkuda. Suaranya seperti panci aluminium dipukul sendok, nyaring dan penuh tekanan. Ia keluar sambil membawa keranjang anyaman yang sudah mulai reot, dengan kerudung yang sedikit miring ke kanan dan tatapan tajam yang bisa membuat kucing tetangga lari tunggang langgang. "Abu, uang belanja," serunya. "Sudah 3 hari aku hanya masak air dan doa." Abu Nawas menyipitkan mata, seolah sedang merenung keras. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada tetangga yang menguping, lalu menjawab dengan suara tenang seperti orang bijak dari padang pasir, "Wahai istriku, uang adalah benda dunia yang tak kekal. Ketika kau tidak memilikinya, sesungguhnya itulah tanda bahwa Tuhan sedang melatih kesabaranmu." Fatimah mengangkat alis. "Aku akan melatih tangan ini di kepalamu kalau kau tidak kasih uang sekarang juga." Melihat ancaman itu bukan retorika semata, Abu Nawas berdiri dengan cekatan. Baik, akan aku cari uang sekarang juga." Ia pergi ke pasar, bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari inspirasi. Pasar hari itu ramai, bau ikan asin bercampur keringat manusia membuat udara serasa bisa digigit. Pedagang meneriakkan dagangan seperti sedang memanggil arwah, dan anak-anak berlarian dengan rambut acak-acakan seperti kawanan kambing liar. Abu Nawas berdiri di tengah keramaian, lalu mendekati seorang penjual roti yang gemuk dan selalu tampak berkeringat walau berdiri di bawah bayangan payung besar. "Wahai saudara, bolehkah aku membeli roti dengan janji ketulusan hati?" Penjual roti itu mengernyit. "Kau bicara apa? Aku akan membayar besok. Sekarang aku hanya butuh sepotong roti untuk menyelamatkan rumah tanggaku dari kehancuran," Abu Nawas berkata seolah sedang membaca syair puisi. Penjual roti hanya melirik dingin. "Kalau begitu, makanlah syair itu. Karena aku tidak menerima pembayaran dalam bentuk puisi." Abu Nawas melangkah mundur dengan elegan, lalu melihat ke arah seorang pengemis tua di pojok pasar. Ia duduk bersandar pada tembok dengan janggut putih lebat dan mata yang sayu. Tapi yang aneh, di sampingnya ada kendi air dan selembar uang 2 dirham yang dijepit di bawah batu. Abu Nawas mendekat, berpura-pura iba. "Wahai kakek, betapa berat hidup ini, ya?" Pengemis itu mengangguk. "Benar, wahai anak muda. Tapi aku bersyukur masih diberi hidup. Dan juga uang 2 dirham itu ya?" Abu Nawas tersenyum seperti kucing melihat tikus. "Oh, itu uang titipan orang yang tadi pergi mengambil makanan untukku." "Berarti bukan milikmu?" tanya Abu Nawas cepat. "Benar." "Kalau begitu, berarti itu tidak haram jika aku ambil." Dengan cekatan, Abu Nawas mengambil uang itu dan pergi secepat kilat, meninggalkan pengemis itu bingung sambil mengumpat dalam bahasa yang bahkan jin pun enggan menerjemahkannya. Dengan 2 dirham di tangan, Abu Nawas membeli sekeranjang sayur, sepotong daging kambing kecil, dan sebutir telur. Ia pulang dengan senyum lebar seolah baru menang lotre. Tapi ketika ia menyerahkan belanjaan itu ke Fatimah, sang istri hanya melipat tangan di dada. "Dari mana kau dapat uang ini?" "Dari kerja keras," Abu Nawas mencoba terlihat meyakinkan. "Kerja keras menipu orang?" tanya Fatimah sinis. Hidungnya bergerak-gerak seperti hendak bersin tapi ditahan. Abu Nawas mengangkat tangan. "Demi Tuhan, aku tidak mencuri." Fatimah menatapnya tajam. "Kalau begitu, demi Tuhan juga aku tidak akan masak malam ini." Malam itu, Abu Nawas duduk di sudut rumah, mengunyah sepotong roti kering sisa kemarin. Ia menghela nafas panjang. Hidup ini seperti uang belanja, kalau tidak dipakai dengan bijak, bisa-bisa yang datang bukan kenyang. Api ceramah, keesokan harinya,
Pengemis tua di pasar kembali duduk di tempat yang sama. Kali ini dengan kendi yang lebih besar dan penjaga berbadan kekar. Abu Nawas yang lewat melihatnya, lalu tersenyum dan berkata, "Wahai kakek, kau sekarang seperti toko swalayan." Pengemis itu hanya mengangguk, tapi si penjaga mendekat sambil mengepal tangan. Abu Nawas melangos cepat, lalu berkata pelan, "Ya, ya, memang kadang inspirasi itu juga bisa membawa bahaya." Di rumah, Fatimah tetap marah selama 3 hari, tapi akhirnya ia luluh ketika Abu Nawas pulang dengan seekor ayam yang entah dari mana datangnya. Ia berkata, "Ini rezeki dari langit." Dan benar saja, beberapa menit kemudian, seorang anak tetangga menangis sambil teriak, "Ayamku, ayamku." Abu Nawas hanya berseru dari dalam rumah, rezeki orang satu bisa jadi ujian bagi yang lain. Fatimah mengangkat wajan, tapi Abu Nawas sudah bersembunyi di bawah meja. Dan begitulah hidup Abu Nawas naik turun seperti harga cabai di musim kemarau. Tapi selalu ada tawa di tengah kekacauan. Abu Nawas lari terbirit-birit dari dapur ke ruang tamu sambil menunduk seperti bebek yang baru lepas dari jebakan. Suara dentingan wajan yang membentur tembok membuat rumah kecil itu bergema seperti sedang ada perang saudara mini. "Berhenti kau, Abu. Hari ini kau tidak akan lolos," teriak Fatimah sambil mengangkat wajan seperti pahlawan perang. Wajahnya merah, kerudungnya sudah nyaris lepas, dan napasnya terdengar seperti sapi mendaki bukit. Abu Nawas melompat ke balik meja kayu kecil di ruang tamu. Meja itu sudah reot. Kaki-kakinya bengkok seperti sedang kejang. Tapi dalam kondisi darurat, Abu Nawas merasa itu adalah benteng pertahanan terakhirnya. "Wahai istriku," serunya dari bawah meja, "tenangkan amarahmu. Ingat, wajan itu untuk memasak bukan untuk menyiksa suami." Fatimah tidak menjawab. Ia hanya memutar wajan di tangannya, seperti tukang sihir sedang menyiapkan mantra. Dengan langkah berat dan niat bulat, ia mendekat ke meja. "Kalau wajan ini bisa memasak, berarti bisa juga mendidihkanku dengan emosi," jawabnya, lalu biarkah. Meja itu digeser dengan satu tangan. Abu Nawas langsung menggulingkan tubuhnya seperti merpati kena petasan dan melesat keluar rumah. Sandalnya tertinggal satu, jubahnya terangkat sedikit, memperlihatkan celana panjang kompang camping yang disulam asal-asalan. Ia lari melintasi jalan tanah, menerobos kerumunan anak-anak yang sedang main gundu. Abu Nawas kabur, teriak salah satu anak, dan seketika seluruh pasar tahu. Ada suami dikejar istri dengan wajan. Para pedagang tertawa terpingkal-pingkal, seorang penjual sayur bahkan menjatuhkan ikatan daun bawang karena terlalu keras tertawa. "Wah, si Abu lagi-lagi buat ulah," katanya. Fatimah muncul tak lama kemudian, masih dengan wajah menyala seperti bara api. "Kalau kalian lihat suamiku," bilang padanya, "makan ayam durian, tidur di kandang kambing." Sementara itu, Abu Nawas bersembunyi di balik gerobak penjual kurma. Ia mengatur napasnya yang berat, wajahnya sudah basah oleh keringat. "Astaga, ini bukan sekadar marah, ini sudah level perang Badar," gumamnya sambil menyeka dahi. Seekor kucing menatapnya dari bawah gerobak, seolah berkata, "Enak banget hidupmu, ya?" Setelah menunggu cukup lama dan yakin istrinya sudah kembali ke rumah atau setidaknya kehabisan tenaga, Abu Nawas mengendap-endap ke rumah sahabatnya, Karim. Rumah Karim adalah tempat suaka politik bagi para suami yang melanggar hukum domestik. Karim membuka pintu dengan ekspresi datar, melihat keadaan Abu Nawas yang berantakan, rambut seperti sarang burung, jubah kusut, sandal hilang. "Lagi-lagi wajan?" tanya Karim. Abu Nawas mengangguk lesu. "Wajan yang sama, tapi amarah yang lebih besar. Kali ini rasanya seperti dihantam dendam 7 turunan." Karim menghela napas. "Masuk, tapi jangan makan ayamku." 2 hari lamanya Abu Nawas tinggal di rumah Karim, tidur di pojok ruangan dengan selimut yang dipakai bergantian antara manusia dan kucing. Selama itu pula Fatimah mengunci rumah, menolak bicara dengan siapapun yang menyebut nama Abu dalam kalimat. Pada hari ketiga,
Abu Nawas muncul di depan rumahnya dengan membawa sekeranjang bunga, segulung tikar baru, dan seekor kambing kecil yang mengenakan pita merah di lehernya. Fatimah, wahai mawar berduri dalam taman hidupku, bukalah pintu hatimu. Suaranya melengking dramatis, tidak ada jawaban. Abu Nawas melanjutkan. Karena bahkan Nabi Yunus pun akhirnya keluar dari perut ikan. Masa aku tidak bisa keluar dari kesalahan kecil ini? Masih sunyi, ia menurunkan keranjang bunganya dan menyuruh kambing itu mengembik. Kambingnya cuma melotot dan buang angin pelan, tidak sesuai naskah. Tiba-tiba, jendela terbuka sedikit. Fatimah mengintip. Wajahnya masih tegas, tapi sorot matanya tidak lagi mengancam seperti 2 hari lalu. Kalau kau ingin masuk, katanya perlahan. Abu Nawas mengangguk cepat. Apapun syaratnya, asal bukan dipukul wajan lagi. Fatimah tersenyum dingin, kau harus masak makan malam hari ini. Abu Nawas menelan ludah. Masak? Ya, sendiri. Dan kambing itu jangan dipotong, aku sudah terlanjur suka. Malam itu, seluruh lingkungan heboh karena Abu Nawas pertama kali terlihat memegang sendok kayu dan bukan pena atau dalil. Dapur penuh asap, telur gosong, rebusan meluap ke lantai. Tapi Fatimah duduk di sudut ruangan dengan puas sambil tersenyum melihat suaminya pontang-panting menaklukkan kompor. Malam itu, dapur rumah Abu Nawas seperti kapal karam semuanya berantakan, minyak tumpah di lantai, asap mengepul dari wajan, dan bau gosong bercampur aroma bumbu tak jelas menyebar ke seluruh penjuru rumah. Bahkan cicak di dinding pun terlihat seperti sedang mempertimbangkan pindah kontrakan. Fatimah duduk di sudut ruang makan dengan tangan menyilang. Wajahnya penuh kemenangan seperti juri lomba memasak yang tahu betul siapa pesertanya tak lulus babak penyisihan. Abu Nawas berdiri di depan meja makan dengan wajah tegang. Di hadapannya terhidang sepiring nasi yang mulai menggumpal seperti bata, potongan telur dadar hangus seperti sandal jepit terbakar, dan sup sayur yang entah bagaimana warnanya menjadi keabu-abuan seperti air bekas cucian baju. Silakan, suamiku tersayang, kata Fatimah dengan nada manis yang mengandung ancaman tersembunyi. Buktikan bahwa masakanmu tidak seburuk kelakuanmu. Abu Nawas menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya lebih mirip orang yang sedang mengalami kram perut. Ia duduk perlahan, mengambil sendok, dan memandangi makanan itu seperti sedang melihat benda asing dari planet lain. Ia mencolek sedikit telur gosong itu, mencium aromanya, lalu langsung batuk. Wahai istriku, ini aromanya kuat sekali. Seperti semangat kemerdekaan, ujarnya gugup. Fatimah menaikkan alis. Makan. Dengan tangan gemetar, Abu Nawas menyuapkan potongan kecil telur ke mulutnya. Begitu telur itu menyentuh lidahnya, matanya terbelalak. Rasanya seperti arang dicampur garam keras, pahit, dan membuat kenangan masa kecil muncul entah kenapa. Ia mengunyah perlahan seperti sedang mengolah batu kali. Setelah menelan, ia langsung meneguk segelas air tanpa jeda, seperti unta yang baru saja melewati gurun. Bagaimana? Tanya Fatimah. Senyumnya makin melebar. Abu Nawas berusaha tetap tenang. Luar biasa. Masakan ini begitu otentik. Rasanya seperti kenangan pahit yang membuatku ingin jati lebih baik. Fatimah tertawa pendek. Oh, belum selesai. Supnya belum kau cicipi. Abu Nawas menatap mangkuk sup yang warnanya lebih cocok disebut abu remang-remang. Ia menyendok perlahan, mendekatkan ke mulut, dan menahan napas saat sop itu masuk ke mulut. Matanya memejam refleks. Rasanya asin, tapi bukan asin biasa asin yang seperti hasil kerjasama antara garam, air mata, dan dendam. Ia buru-buru meneguk air lagi. Subhanallah, rasa ini seperti pelajaran hidup. Fatimah tertawa puas. Bagus, mulai sekarang. Kau akan menghargai kerja keras seorang istri? Abu Nawas mengangguk cepat. Sungguh, wahai Fatimah. Ini aku paham bahwa di balik setiap suapan, ada cinta, kesabaran, dan risiko terkena wajan. Fatimah berdiri,
mengambil piring dari hadapannya, lalu meletakkan sepiring makanan sungguhan yang ia sembunyikan sejak tadi di dapur. Nasi hangat, ayam goreng bumbu merah, dan sambal terasi yang mengundang air liur. Makan yang ini. Tapi ingat, ujarnya sambil menunjuk wajan di rak dapur, senjata itu masih aktif. Abu Nawas menatap makanan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mengusap dada. Alhamdulillah, Tuhan Maha Penyayang, dan sejak hari itu, setiap kali Fatimah minta uang belanja, Abu Nawas langsung mengambil dompet, menyerahkannya tanpa tanya, dan berkata, "Silakan ambil, asal jangan suruh aku masak lagi." Tetangga pun heran melihat Abu Nawas berubah jadi suami paling penurut seantero kampung. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya berkata pelan, "Kadang, keadilan datang dalam bentuk wajan dan telur gosong." Setelah malam legendaris itu, malam di mana ia hampir mengunyah arang berpadu air garam dan menyesap sup rasa penderitaan batin, Abu Nawas mulai merenung dalam-dalam. Ia duduk di serambi rumah, mengenakan sarung belel dan peci miring, sambil memeluk lutut seperti penyair gagal. Ia menatap jauh ke ujung langit senja, lalu bergumam, "Selama ini aku mengira makhluk paling sakti di muka bumi adalah jin ifrit. Tapi ternyata aku salah besar. Makhluk paling sakti adalah istri sendiri." Ia mengingat semua kejadian sebelumnya, lari dikejar wajan, dipaksa makan telur karbon, dan menghabiskan 2 malam tidur bareng kucing tetangga di kolong meja Karim. Semua kenangan itu terputar seperti film sedih versi komedi. Tiba-tiba, suara Fatimah dari dalam rumah menggelegar, "Abu, sapu mana?" Abu Nawas kaget dan langsung berdiri, tegak seperti prajurit dengar genderang perang. "Siap, sedang dicari, Komandan," jawabnya spontan sambil refleks mengambil sapu yang tergeletak di depan ayam. Sambil menyapu, ia bergumam ke diri sendiri, "Sungguh, bahkan malaikat pencatat amal pun kalau menikah, pasti lebih berhati-hati menulis catatan di hadapan istri." Tak lama, datang sahabatnya Karim, membawa sekeranjang kurma dan satu wajah penuh penasaran. "Abu, aku dengar kau sekarang berubah. Katanya sudah tidak main akal-akalan sama istrimu." Abu Nawas langsung membetulkan duduk. "Bukan takut, Karim, tapi menghormati kekuatan alam yang tak terukur. Kau tahu kan, angin bisa merobohkan pohon, tapi istri bisa merobohkan harga diri tanpa menyentuhnya." Mereka tertawa, lalu Fatimah muncul di pintu dengan wajah serius. "Abu, tolong beli minyak, sabun, telur, dan satu keranjang kesabaran." Karim mencoba menahan tawa. Abu Nawas cepat-cepat berdiri, mengambil keranjang dan sandal, lalu berbisik pada Karim, "Lihatlah. Bahkan ketika dia menyuruhku, aku merasa seperti sedang dikirimi misi suci." Karim mengangguk pelan, terharu. "Kau benar-benar sudah insaf." Abu Nawas berjalan ke pasar dengan langkah tegap dan dada membusung. Tapi setiap orang yang melihatnya tahu, itu bukan dada percaya diri, tapi dada penuh beban takut salah belanja. Sampai di pasar, Abu Nawas bertemu dengan penjaga toko langganannya. Penjual itu tertawa begitu melihat wajah Abu Nawas yang serius sambil membaca catatan belanja seperti sedang merapal mantra. "Loh, Abu Nawas, tumban serius amat. Ini soal hidup dan mati, saudaraku. Kalau aku salah beli sabun merek yang tidak sesuai, 1 minggu aku makan tanpa garam." Di rumah, Fatimah menerima belanjaan dan memeriksanya satu persatu seperti petugas bea cukai. Setelah selesai, ia tersenyum. "Kau lulus hari ini, Abu." Abu Nawas hampir menangis. Sungguh, penghargaan ini lebih besar dari hadiah Sultan. Malamnya, Abu Nawas menulis di kertas kecil dan menempelkannya di dinding dekat tempat tidur. Ketika seorang pria merasa paling hebat, belum tentu dia pernah nyuci piring pakai tangan dingin dan air habis. Lalu ia menambahkan catatan kecil di bawahnya. "Kalau mau sakti, jangan belajar sihir. Belajarlah jati suami yang nurut." Dan dari hari itu, Abu Nawas dikenal bukan cuma karena kecerdikannya, tapi juga karena dia adalah satu-satunya pria di kampung yang pernah berkata dengan lantang, "Di rumah tangga, aku bukan kepala, aku adalah Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, sekaligus petugas bersih-bersih."
sementara istriku, dia presidennya, dan juga panglimanya. Dan yang mendengar itu semua hanya bisa berkata dalam hati, ternyata lelaki cerdas itu bukan yang banyak akal, tapi yang tahu kapan harus diam. Terutama kalau istri lagi pegang wajan. Sejak hari-hari penuh asap dapur, drama telur gosong, dan pelarian dari wajan terbang itu, kehidupan Abu Nawas mulai berubah secara drastis tapi bukan ke arah tragis, justru magis. Ia kini menjalani peran baru sebagai suami yang patuh, lembut, dan sedikit trauma aroma gosong. Hari-hari mereka kini penuh gelak tawa. Di pagi hari, Abu Nawas akan membangunkan istrinya dengan segelas teh hangat dan pantun aneh. "Wahai Fatimah, istriku yang mulia, wajahmu lebih cerah dari cahaya matahari tua, tapi jangan lupa cuci piring semalam ya." Fatimah hanya tertawa sambil melempar bantal, tapi tak pernah lagi ia mengangkat wajan. Abu Nawas pun sering duduk di beranda rumah, melihat langit senja, mengenakan jubah yang kini sudah bersih dan disetrika oleh dirinya sendiri, dan tersenyum seperti orang baru jatuh cinta. Ia memandangi Fatimah yang sedang menyiram bunga dengan wajah lembut dan kerudung terikat rapi, lalu berkata dalam hati, "Sungguh, dulu aku mencari akal untuk mengelabui dunia, tapi sekarang aku hanya ingin jati lelaki biasa yang bisa membuat istrinya bahagia." Ia terkekeh pelan. Dulu ia adalah pahlawan tipu daya, penantang logika sultan, pengacau aturan. Tapi kini, ia adalah pengurus dapur harian yang tahu betul merek sabun cuci piring kesukaan istrinya. Suatu sore, ketika Fatimah membawakan segelas susu hangat dan duduk di sampingnya, mereka terdiam sejenak menikmati langit jingga yang perlahan berubah gelap. "Kau kenapa senyum-senyum sendiri, Abu?" tanya Fatimah sambil menyandarkan kepalanya ke pundak suaminya. Abu Nawas menghela napas panjang, penuh makna. "Aku cuma mikir, dari semua ilmu yang kupelajari, dari semua akal yang kupakai, ternyata ilmu paling hebat dalam rumah tangga adalah minta maaf duluan sebelum sempat salah." Fatimah tertawa keras hingga membuat kucing di bawah kursi lompat kaget. Dan disitulah Abu Nawas menyadari, hidup tidak perlu penuh tipu daya, tidak harus jati juara debat atau pemutar logika. Yang penting adalah tertawa bersama, makan seadanya, dan belajar setiap hari bagaimana caranya menjadi suami yang tidak sok tahu tapi tahu diri. Malam itu, Abu Nawas menatap wajah istrinya yang tertidur damai di sampingnya. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik, "Dulu aku bangga bisa memperdaya Sultan, sekarang aku lebih bangga bisa membuatmu tersenyum." Lalu ia memejamkan mata, tertidur dengan hati tenang, karena tahu tidak ada sihir di dunia yang lebih kuat dari cinta seorang istri, apalagi kalau sedang bahagia dan tidak lagi pegang wajan. Wahai para penonton setia yang budiman, terima kasih banyak sudah menyimak kisah seru dan kocak ini sampai habis. Kalau kamu masih di sini sampai detik ini, berarti kamu luar biasa. Kalau cerita Abu Nawas dan istri cantiknya tadi berhasil bikin kamu ketawa, senyum-senyum sendiri, atau merasa waduh, ini gua banget, jangan lupa ya like biar kami tahu kamu suka. Subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita lucu berikutnya. Nyalain lonceng biar tiap ada kisah baru, kamu jadi penonton pertama yang ketawa. Komentar juga dong di bawah, kira-kira kamu tim Abu Nawas atau tim Wajan Terbang.